Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 60. Saya akan membawakan materi ekonomi dan bisnis syariah mengenai mudharabah. Ekonomi dan bisnis syariah, mudharabah. Materinya yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis mudharabah, yang kedua ada dasar hukum mudharabah, yang ketiga ada syarat dan akad mudharabah, yang keempat ada hal-hal yang membatalkan mudharabah, dan yang terakhir ada aplikasi dalam kehidupan. Nah, pengertian mudharabah sendiri, mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal atau sahibul mal menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan mudharib untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan yang kedua ada mudharabah muqayyah. Nah, mudharabah mutlaqah ini, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal atau sahibul mal dan pengelola modal mudharib yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. Yang kedua ada mudharabah muqayyah. Mudharabah muqayyah atau disebut dengan istilah resaidat mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Nah, yang ketiga ada dasar hukum. Dasar hukum mudharabah ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Yang Al-Quran sendiri dari Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di bumi mencari kebahagiaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Sedangkan Al-Hadisnya sendiri itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk Al-Hadisnya sendiri itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah, dan berdahaga atau memilih ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dari Rasulullah pun memperbolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, yang ketiga ada ijma'. Dari ijma' itu Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengalaman harta, yaitu secara mudharabah. Syarat akad mudharabah. Agar akad mudharabah dapat dilakukan, maka perlu dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik atau berakal sehat. Yang kedua adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan utang. Modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Yang ketiga terjadi ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dan yang mengelola modal. Yang keempat ada nisbah. Yang kelima ada masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Nah, yang kelima ada rukun akad mudharabah. Yang pertama ada pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua ada modal atau objek mudharabah. Yang ketiga ijab qabul atau persetujuan antara kedua belah pihak. Yang keempat ada nisbah keuntungan. Untuk yang pemilik modal maupun pelaksana usaha ini pada dasarnya rukun akad mudharabah serupa dengan rukun jual beli. Sedangkan modal dan kerja atau objek mudharabah ini pemilik modal yang akan menyerahkan modalnya, sedangkan pihak pengelola dana yang akan menjalankan bisnis bersama ini. Ijab qabul itu adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan nisbah keuntungan.
Nisbah merupakan rukun yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah merupakan ciri khas dari akad mudharabah. Kegunaannya untuk menunjukkan tingkat imbalan yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah. Nah, yang keenam ada pembatalan mudharabah. Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama ada tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugiannya. Yang ketiga ada apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Nah, sedangkan aplikasi mudharabah dalam perbankan itu ada tabungan berjangka dan deposito biaya dan spesial. Tabungan berjangka ini yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan yang khusus, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Sedangkan deposito biasa dan spesial. Biasanya itu deposito ini dititipkan di nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja ada mudharabah atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja, perdagangan dan jasa. Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyah, di mana sumber dan dana khusus untuk penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Sohibul Mal. Nah, contoh kasusnya, pada tanggal 1 Desember 2013, Bapak Rizal membuka deposito sebesar 10 juta. Jangka waktu 1 bulan dengan tingkat bunga 9%. Berapa bunga yang diperoleh oleh Bapak Rizal pada saat jatuh tempo? Bunga yang harus diperoleh itu ada deposito dari Pak Rizal 10 juta dikali dengan 31 hari, itu jangkanya 1 bulan, dan 9% itu tingkat bunganya. Lalu dibagi 365 hari, maka menghasilkan bunga 76.438. Jadi Pak Rizal harus menerima bunga sebanyak 76.438. Nah, terima kasih, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.